Tilu, dua, hiji. Hayu podcast ukis. Haha. Munib Palah dan Bima Fitrah Sopian menawar Hamdan. Panjang. Yang namanya tuh kayak jalan tol ya. Panjang banget gitu ya. Walaupun nggak tentu arahnya kemana. Kita akan ngebahas pengalaman-pengalaman buruk kita. Pengalaman hidup di SMA. Pengalaman pokoknya mah gitulah ya. Entah buruk entah baik. Ya, tapi kebanyakannya buruk. Mungkin itu hanya Anda yang Ya, buruk. Kalau saya pribadi lah. kalau saya banyak positifnya. Tidak tercampur negatif. Enggak, janganlah. Karena negatif itu suatu perubahan yang untuk menjadi positif. Karena negatif itu adalah lawan katanya positif. Jadi ada apa nih di SMA? Gimana nih waktu di kelas gitu gimana? Oh, kalau di kelas banyak pengalaman yang sangat lah gitu. Ada pengalaman yang paling susah dilupain? Ada. Oh, itu SMP ketang. Di SMA ada Ketika dimarahi oleh guru fisika. berarti bukan biologi ya? Bukan. Bukan, dari kelas 1 dulu nih. Dari kelas 1 Ada. Dari kelas 1 berarti kelas 1 itu kelas 10 ya, kelas 10. Pas pelajaran kalau nggak salah PKN. Jadi Gurunya bapak-bapak bukan? Gurunya bapak-bapak. Oh, iya. Nah, terus I know. kejadian si bapaknya telat masuk. Nah, otomatis kan kalau lagi kelas 10 lagi seneng-senengnya bebas. Ya. Pengen main bola lah atau misalkan ke kantin. Apalagi jam kos ya? Iya, benar. Kan ada juga yang bucin dari ada juga pengalaman. Tapi alhamdulillah jadi saya yang termasuk yang jeleknya. Yang jeleknya pas jam kos sepak bola lah di lapangan. Dulu itu pakai bola plastik. Bola plastik? Nggak ada bola kulit gitu? Bolanya plastik. Jauh, ada bola yang glitter. Beli itu? Yang bagusan dikit. Yang bagusan dikit. Pas main rame. Terus ada yang teriak, perempuan. Ada bapak. Udah biarin aja lah gitu. Bapaknya atau bapak siapa? Bapak si guru. Bukan. Bapak Si guru itu Udah tua dong. Bapak guru. Udah tua dong. Boleh pokoknya nyebutnya jangan ya, nggak boleh. Jangan atuh. Ya pokoknya mah guru PKN bapak-bapak. I know sih. Ya. Jadi si bapaknya gak ketahuan sama kita udah masuk. Tapi pas kita udah masuk, gak boleh masuk. Langsung ke BP. Nah, itulah kejelekan. Ada ceramah apa tuh di BP tuh? Wah, ceramah tuh banyak. Kalian itu kalau jam kos itu cari bapaknya, bukan sepak bola. Udah biasa lah. Udah biasa ya? Jadi di telinga tuh udah penuh omongan-omongan guru gitu. Gitu, Mang Tom. Tapi kurang seru tuh ya kayaknya. Seru. Ada sih nggak? Ada juga sih. Ada Tapi sih. nah, ini dulu dong. Coba deh ini yang beda sekolahan nih. Beda sekolahan. Satu SMA mereka. Iya. Ini kan SMA 1 Lembang, ini SMA 1 Parompong. Kalau gua mah Enggak sih. Kalau saya itu semile. Kalau sama lab school. Tapi kita harus bangga dengan sekolah kita. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nggak SMA, kita nggak akan dapat ijazah. Itu sih. Kebetulan saya ijazahnya itu ditangguhkan selama 2 tahun. Oh, bagus itu. Nah, itu kejelekan. Mungkin itu salah satunya ya. Salah satunya. Jadi dari SMA Parompong nih ada cerita apa sih waktu yang menarik itu di SMA Parompong? Emang ada yang menarik itu SMA Parompong ya? Kita cek korek-korek aja. Ya, soalnya kan di dekat kebun tomat gitu. Ya, agak sedih gitu kan kalau ngelewat situ, apalagi di dalam gitu SMA-nya tuh. Coba satu sama SMP gitu. Beda. Oh, beda gerbang, beda gang. Beda gerbang. Oke, maaf. Ya, jadi Beda murid juga. Top. nyat gitu kan SMP. Oh, boleh silakan. Pengalaman. Ya, jadi saya bukan murid yang bisa dibilang pinter, tapi bisa juga dibilang bodoh ya. Oh, jelas. Berarti bodoh. Enggak bodoh sih, Lumayan. cuman enggak pintar gitu. Ya. Berarti bodoh. Jadi Enggak bisa diandelin aja. waktu kelas Ini nama tuh bisa diandelin. kelas 3 SMA, Oh, langsung ke kelas 3. setelah kelas masuk pasti pemilihan ketua kelas KM. Belum tentu semuanya kenal sama saya kan. Iya, tuh. Cuman beberapa Termasuk orang saya. kenal, Termasuk saya. tapi sebagian besarnya. Iya. Mungkin hampir lewat 50% murid di kelas saya kenal saya. Berarti udah kenal dong. Nah, mereka tahu saya bukan murid yang senang-senang amat sama belajar. Nah, pas pemilihan KM, saya ditunjuk. Kandidatnya ada 3. Yang satu murid yang emang pinter. Yang kedua murid yang emang dia rajin sekolah, rajin belajar, tapi nggak sepinter yang pertama tadi. Yang ketiga saya. Nah, logisnya kalau ingin sekolah belajarnya lancar, pasti pilih KM yang pinter kan ya, biar seenggaknya ke bawah-bawah. Ternyata setelah pemilihan kaget nih, kok bisa kepilih. Saya tanya kan teman-teman yang dekat aja, kenapa pilih saya? Jawabnya gini,
Karena saya tahu kalau kamu pas jangkos, cuman kamu KM yang nggak akan panggil guru katanya. Nah, itu mungkin kalau sama yang pintar pasti dipanggil dong. Pasti. Pasti panggil guru. Kalau saya jangkos, saya emang keluar, Nah. tapi bukan ke ruang guru. Kantin. Futsal. Nah, itu salah satu pilihan kami yang bisa disebut orang-orang yang gak penting belajar gitu. Tidak mengedepankan Tidak pembelajaran gitu. Pembelajaran yang penting ke sekolah, bermain. Yang penting dapat ijazah gitu walaupun ditangguhkan berapa tahun gitu. Gara-gara SPP. Udah jelas itu mah. Ada lagi nggak nih Mang Bul? Jangan dulu Mang Bul dong, Mang Tom dulu dong biar semuanya rata gitu. Kalau gua sih ini pengalaman memalukan sih Ya anjir. gak apa-apa kan di sini konteksnya untuk memalukan diri sendiri. Ya udahlah gua minta maaf dulu ya buat yang diceritain gitu. Waktu itu kan Inisialnya aja. enggak usah nah, ini soalnya anjing gua malukan banget gitu kan. Ada gitu cowok ngasih puisi ke gua. Terus nembak gua gitu secara terang-terangan gitu di depan kelas. Cowok. Homeschool. Hombreng gitu. Hombreng. Cowok itu men. Tapi udah terbukti orang itu. Udah terbukti ini baca puisi di depan. Baca langsung di depan itu. Tommy katanya, kamu ini. Aku dari pertama ngelihat kamu, aku udah suka sama kamu katanya. Dari kelas 10 tuh baru muncul kelas 12 si puisi itu. Padahal dia Satu angkatan. satu kelas. Satu kelas. Wah. Satu kelas itu 3 tahun berturut-turut men anjir. Baru tahu pas kelas 3. Baru tahu pas kelas 3. Baru bisa mengungkapkan mungkin. Mungkin baru berani mengungkapkan berani. gitu kan. Tapi ya cowok gitu. Homeschooling dong. Terus emang serius itu bukan bercandaan gitu. Serius. Nah, Soalnya kan dia kan ya gimana ya? Agak Mungkin bisa punya diserang. penyakit penyendiri gitu, apa sih namanya? Penyakit penyendiri gitu, agak ngaplek gitu. agak kelainan kelebihan lah. diri gitu. Agak Kelebihan kelainan dari gitu. dirinya, gitu. Ada Punya dunianya sendiri. punya dunia sendiri gitu mungkin. Yang lain ngontrak. Yang lain ya ngekos lah gitu. Garilem mungkin ya, garilem. Ya Dengernya juga garilem. cowok menurut pendapat kalian gimana sih? Cowok gitu ketika suka sama kita gitu, terus baca terang-terangan di depan banyak orang gitu. Menurut saya sih nggak bisa menyalahkan. Nggak bisa sih Jadi menyalahkan satu nggak bisa. Mungkin dia itu lebih ke mengidolakan seseorang, tetapi bukan dalam tempatnya gitu. Kan salah. wajarnya cowok itu sukanya ke cewek. Kenapa ini cowok suka cowok lagi? Nah itu. Mungkin ada kelebihan gitu ya. Tapi menurut saya sih bisa disebutkan Mang Tom harus bangga gitu Ya kan. kalau saya mah bangga soalnya kan Iya. Jangankan cewek, cowok aja Cowok suka aja gitu. suka. Nah itu bibit-bibit Pak Boy syariah. jadi kebetulan kita nanti mau bikin film Pak Boy Syariah Nah, nih. tunggu aja ya. Tunggu aja. Pensiun. Kita tangguhkan dulu nih Tangguhkan dulu, antara masih Pak Boy ada Syariah sama Pak Boy pensiun. Repisai Ya. gitu kan. Tapi ya emang benar sih dulu ya waktu SMA selain banyak yang suka ya banyak yang mengidolakan juga gitu. Karena ya, selain kegantengan ya pesonanya gitu tinggi gitu kan. Pesonanya pesona Indonesia. Gitu. Bayar dong. Sponsor tuh. Apa? Sponsor Indonesia itu apa? Apa? Pesona Indonesia. Yang mana itu? Tapi pernah dulu di SMA pas ini ngomongnya lebih ke mistis. Dulu pernah pas ada kegiatan pramuka. Mungkin Mang Tom juga ikut Yeah, I ya. know. Pemuka wajib gitu. Pemuka wajib. Semua murid. Ya. Cuman saya gua nggak ikut. Nggak ikut. Sumpah nggak ikut. Berarti nggak tahu. Cuman ya Tahu ceritanya mungkin. cerita lah gitu. Nah gini, jadi ceritanya tuh pas malam, setahu saya, kayaknya yang awal mulanya kejadian itu dari teman saya. Ada teman saya, pertamanya gini, pas mau maghrib saya keliling-keliling sekolah, dia tuh tiba-tiba jadi caleuy lah gitu tah. Berubah gitu. Berubah sikapnya tuh berubah. Jadi Nggak lama langsung berubah gitu? dingin. Nah pas lewat ke kantin, saya ngobrol bercanda, tapi aneh dia itu kok jadi diem gitu, kok jadi lihat ke arah kantin gitu, ngelamun terus dia tunjuk gini. Saya tanya lah kenapa, nggak tahu itu ada orang di sana, padahal pas kejadian itu di kantin itu dikunci. Nggak ada yang bakal ke situ Nggak lah. ada kan, nggak boleh ke Mungkin, ya. kantin. Nah, pas udah sholat isya, nah itu lebih parah lagi. Terus ada yang satu kerasukan, terus ada yang jerit-jerit. Parah pisan lah. Kewas lah bener itu. Nah, yang bikin lucu saya, teman-teman saya itu malah dibikin lucu gitu. Dibercandain. Dibercandain. Pas dia tuh tunjuk-tunjuk pura-pura tuh ada di sana. Nah, terus
pas nunjuk gitu, Sompral lagi. sompral aja. Dia orangnya sompral, pas lihat gitu langsung jatuh, langsung kerasukan, nggak ditolongin. Asli. Asli. Bercanda. Dikira bercanda. Terus kan dia kalau kerasukan kan tau lah pasti. Nah. Gugur-bugan lah gitu kan. Gugur-bugan. Pas di kan naon sih nangkup berarti bahasa Indonesia Tengkurap. tengkurap Nangkuban. nangkuban. Pas dibalikin matanya melotot merah. Panik lah semua. Nah, di situ ada lucunya juga. Ada yang langsung kabur ke sana kemari, ada yang mau nolongin malah dicakar. Oh, itulah. Tapi dari kejadian itu men, serius gua dari kejadian itu nih beberapa hari ke depannya jadi banyak banget yang kesurupan Itu. Itu apakah maksudnya nular gitu apa gimana sih? Enggak nural sih. Jadi kalau misalkan dalam bisnis itu, kalau misalkan kayak kan di situ dalam dunia mistis kayak yang di penjara gitu kan. Jadi kayak kalau pernah nonton tentang mistis-mistis itu, jadi si bisa disebut jin atau setan atau apapun itu kayak ada sekat-sekatnya gitu. Nah, pas kejadian itu ada yang keceplosan jadi kebuka semua. Jadi langsung nyebar si itu teh. Yang saya tahu tapi nggak tahu ya walau alam gitu kan. Tapi itu ada cerita dari sekolah yang mungkin bangunannya gitu. Kisahnya gitu. Kisahnya Asal mulanya. setahu saya sih itu katanya dulunya makam. Katanya, tapi kan nggak tahu. Ya maaf kalau saya tahu gitu kan. Tapi dulunya katanya makam. Nah, terus ada kalau tahu di lapang futsal kan ada yang naik atas. Nah, ada toilet. Kelas-kelas gitu, Toilet. toilet, Nah, itu teh katanya. Tempat ngerokok tuh. Itu adalah gerbangnya katanya. Katanya, tapi nggak tahu itu. Tapi gua waktu itu bener ini. Waktu apa sih yang jam 4 itu yang udah ospek itu? Jam 4 Heeh. sore. Apa sih namanya? Ya pokoknya itu ya udah LDKF. semacam LDKS. LDKS. ya LDKS itu kan ya yang nginep-nginep di sekolah itu ya. Gua coba bertiga nih sama temen gua ekspedisi gitulah. Nih ekspedisi nih ke kelas-kelas gitu. Serius itu. Explore gitu. Explore sekolah. Ya nggak tahu sengaja nggak tahu nggak yang pastinya nggak sengaja lah ya. Ya nemuin sesosok yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh yang lewat gitu tapi Wanita. oh jelas itu. Kuntiayu. Ya. Ya mungkin. Ya itu sosok wanita gitu ya. Gua nggak ngelihat jelas ya. Kalau nggak jelas ya udah pasti pingsan lah ya. Cuman ya kayak Banyak liatin bayangan-bayangan gitu. Kayak ngeliatin gitu. Pas udah diliatin balik langsung lari. Oh. Udah kacau asli itu. Sampai nengok. Asli. Kacau asli itu. Tapi kalau di Semanpar ada nggak cerita-cerita gitu? Ya mungkin orang lain pernah, tapi saya belum pernah ngalamin sendiri sih. Tapi ada cerita-cerita gitu. Ada. Gimana nih ceritanya? Boleh di-sharing? Entah benar entah enggak. Saya juga dengar cerita-cerita dari teman-teman saya. Kalau ada teman saya yang nonton boleh dikoreksi. Ya, betul ya. Jadi posisinya waktu hari itu katanya lagi ada latihan gabungan kayak OSIS, Paskibra, PMR yang kayak gitu. Mereka pada nginep di sekolah kan. Nginep di sekolah. Sekitar malam habis Isya ada yang bandel lah, satu orang anak. Sompral gitu ya, sompral. Bukan sompral sih, jadi dia habis Isya sekitaran jam 7:30-an. Keluar gitu. Orang lain udah nggak terlalu, mungkin Nggak ada aktivitas gitu. Iya. Nah, dia malah main basket. Aduh. Main basket Jam 8 malam bro. jam 8 malam. Posisi orang-orang lain udah istirahat pada di ruangannya, jadi dibikin kelas, jadi dibikin ruangan kayak nyamper gitu. Dia main basket sendirian di luar di lapangan. Katanya, jadi pas lagi main basket itu, lagi enjoy sendiri, ada yang manggil. Awalnya nggak digubris. Kedua kali, katanya bukan manggil lagi, ketawa. Dari situ udah nggak enak hati, udah bolanya disimpan, nggak tahu disimpan ke gudang, nggak entah digeletakin di mana aja. Dia langsung berhenti main basket, balik ke kelompoknya masing-masing. Serem juga. Tapi nggak tahu pasti juga karena nggak dengar langsung dari orangnya sih. Oh. Teman saya Jadi cerita. dengar dari Ya teman-teman dia cerita sama saya. Pecerita-cerita gitu. ya. Cerita. Ada satu lagi sih. Kumaha cenah? Jadi kan di sekolah saya ada para perantau gitu, orang luar kota yang sekolah di sekolah saya. Pada ngekos kan, ngekos nggak jauh dari sekolah. Nah, mereka punya teman kakak kelasnya gitu. Niatnya mau ngekos di tempat mereka, bukan ngekos, nginap di tempat mereka selama semalam doang kalau nggak salah. Nginap, ya udah datang ke kosannya, anak-anaknya pada nggak ada, dicariin ke sekolah. Jadi posisinya tuh lapangan kan kotak gitu, dikelilingin sama kelas-kelas, kelas-kelas. Nah, pas di ujung di sudutnya gitu, tangga menuju ke lantai 2 ke atas. Jadi ini misal lantai 2, nah di sini daerah sini jalan, di sini tuh jalan mau ke kantin. Nah, dia parkir di belakang dekat kantin. Oh. Jadi dimasukin motornya, bukan di parkiran tapi di sekolahnya di dalam. Masuk situ, pas posisi dia mau ngambil motor, niatnya mau pulang.
Katanya karena orang lainnya nggak tahu kemana kan, dihubungin susah, jadi niatnya dia mau pulang aja. Pas lewat, jadi udah kayak gak enak hati gitu. Ya entah mungkin sengaja atau tergoda mungkin dari ujung-ujung mata. Dia nengok pas bagian dia lihat ke tangga yang menuju ke atas itu. Katanya ada cewek duduk nunduk baju putih di tangga itu. Emang diem aja, tapi kan posisinya nggak wajar lah. Cewek Tapi sendiri, jelas nggak tuh? jelas tuh. Jelas. Cewek duduk sendiri di tempat gelap malam. Tapi bukan prank-prank yang sekarang Belum lagi zaman, ramai. belum zaman prank-prank, Ya. pranky. Katanya dia nggak banyak omong, nggak bilang sama siapa-siapa. Udah, dia katanya coba lagi ke kosan anak-anak. Alhamdulillah udah pada Ada. datang katanya, dari luar. Baru dia cerita di situ. Waduh. Serem juga. Merinding juga ya. Soalnya emang sekolah di belakang sekolah tuh Kebun tomat gitu kan. teman di depannya. Oh, depannya. Jaga taga. Kebun salada, Sekarang Hore. jadi tempat parkir. Oh, waduh. Di belakangnya tuh emang kayak kebun-kebun menuju ke tempat yang kayak Surga. hutan gitulah. Nah, terus di belakang itu kata kalau nggak salah ada pemakaman umum gitu. Jadi TPU gitu. kadang dulu itu kalau ada orang yang meninggal, jenazahnya digotong emang jalan ke sekolah, masuk ke sekolah. Repot sih. Repot juga. Repot Emang ada juga. jalannya gitu. Jadi gerbang depan sama gerbang belakang. Nah, dari gerbang depan mungkin ya istilah jalan motong lah. Kalau ke Kalau luar motor muter jauh. lagi. Jalan motong biar lurus aja gitu, lewat ke situ. Ya emang siang, tapi yang di bawah itu bukan orang hidup. Gitu. Betul. Pasti rombongan juga kan ya? Bukan yang digotong-gotong yang sambil joget kan? Bukan ya? Itu mungkin bukan serem malah ikut joget. Ah, itu. Kayak ngedubrik. Kayak ada yang mirip gitu ya. Aduh. Ya. Ya udahlah. Kita next ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Oke. Seru juga cerita-ceritanya, kita akan berbagi pengalaman lagi lah ya. Oke, boleh. Kita berbagi pengalaman yang seru-seru yang bisa dieksplor gitu ke teman-teman Yang semua. refresh lah, yang mencairkan suasana lagi. Jadi ada kata-kata apa nih dari kalian berdua nih? Coba Boleh dari buat pesan moral buat yang nonton gitu. Ya kalau dari saya sih, dari cerita-cerita pengalaman kita tadi pas SMA mungkin bisa dibilang ya kurang bisa dicontoh. Nah, soalnya masih ada cerita-cerita yang kita Ya. belum ceritakan Sebenarnya emang sebenarnya. itu memang pengalaman saya sama pengalaman dia, tapi bukan selalu pengalaman itu saya ulangi tiap hari. Betul, Gitu, betul. istilahnya. Asli, Jadi nggak selalu saya melakukan hal yang jelek seperti itu. Nah, itu. Jadi pasti ada momennya Nah. yang enggak setiap hari itu ada momen Ya, itu. disengaja atau enggak, momen yang emang aneh lah bisa dibilang aneh itu pasti ada aja. Nah, itu. Jadi pesan dari saya sih, ya kalau sekolah ya sekolah yang benar. Nah, itu betul. Yang nyari uang buat biaya sekolah itu bukan kita sendiri kan kebanyakan. Yang tua. Orang tua ya, saya jangan juga. Cukup. Ya, cukup. Cukup. Ya udah. Oke. Kita akan kembali lagi di next cerita. 3, 2, 1, hayu podcast ukis.